Selamat datang di Bincang-Bincang bersama channel Warpansa Channel. Kali ini kita kedatangan teman kita, sahabat kita, Heri Utauru. Halo. Kayak apa? Kayak yang dia itu Advokat ya, bukan advokat. kita sambil berbincang-bincang, kita sambil makan apa alpukat hasil panen dari kebun. Oke. Nice. Halo Heri. Ya, halo. Heri apa? Sama Heri Utauru. lebih suka dipanggil Heri Utauru atau Heri aja? Iya. Kalau Heri ini kan temanku waktu SMP. Ya, kalau nggak SMP. Nah, kita tahu bahwa Heri ini adalah salah satu penggemar musik yang ada di Bali, yaitu salah satu entertain. Nah, kenapa saya bikin podcast ini? Karena ya pengen bincang-bincang aja berada kegiatan. Ya, jadi boleh nih Heri, awal tertariknya main musik gimana sih? Apa sih alat musik yang dimulai? Yang pertama itu alat musik yang aku kenal itu keyboard. Keyboard. Iya, keyboard. Dari TK. Beda ya keyboard sama piano? Beda. Beda. Iya. Oh, Keyboard yang pertama. keyboard. Itu waktu TK di Batam. Itu beda apa tuh? Sekarang Dari Panasonic. Pantas ya. Nanti masuk YouTube. Cita gitu ya. Dari Panasonic namanya. Oke. Tertariknya waktu di kelas? Mulai digeluti kelas 3 sih. Sebelum main musik, Heri ini berapa bersaudara? Sebelum main musik, sebelum main musik Sebelum main musik dan sebelum main musik. Iya. Sebelum kenal berarti. Iya. Sebelum kenal musik. Ya masih 3 bersaudara. Jadi dia ada tiga bersaudara, tapi udah pas sekarang ya, sekarang udah pas. Apakah ini termasuk keluarga musisi? Bisa dibilang bukan musisi tapi hobi. Hobi ya. Hobi di bidang seni. Tapi semua keluarga itu? Iya, semua keluarga. Mulai dari Semua ya? lama banget ada semua. Ya. Jadi teman-teman Warpansa Channel, Heri ini latar belakangnya banyak lah dari ceritanya. Nah, setelah SD, bisa nggak ceritakan pendidikannya dari mana? Gimana? Dari SD nya. Ya. Aku SD Katolik di Bali, di San Francisco. SMP di SMP Negeri 4, SMA Negeri 1 Bali, dan kuliah di Unida. Kalau nggak salah, kalau di Unida jurusan teknik mesin. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kok lari di musik itu ya? Sebenarnya nggak lari sih. Nggak. Karena hobi ya? Bilang lari, karena memang dari kecil Dari hobi ya. Kan Heri ini temanku waktu SMP 4. Nah, sedikit cerita, Heri ini dulu kalau di SMP 4 angkatan berapa ya? 2007 ya. 2007. Kalau 2007 baru masuk, aku belum kenal sama si Heri. Jadi kalau nggak salah kelas 2 SMP, karena setiap hari Jumat atau berapa ada ibadah Hari boleh ya. gitu. Dia sering mengiringi satu kelasnya. Jadi dia punya teman-temanku juga, jadi kenalannya di situ SMP. Mungkin SMA bisa ya? SMA bisa. Ya, aku di Jayapura, dia di Bali Sistem di Bali G. Tapi masih kontek-kontekan. Tapi kalau ditunjukin nanti apa setting-settingan lucu kan? Bro lah, gimana bro? Ale kali ya kalau dibaca-baca ale. Nah, jadi pulang dari Jayapura, jadi kuliah di Unida ya? Iya, D3 ya? Iya. D3. Nah, bisa nggak Heri ceritakan perjalanan musik? Mulai di mana sih? Artinya, oke, mulai dari SD, udah hanya sekedar belajar kan gitu kan? Menjiwai ya? Menseriusi musik gitu. Menseriuskan musik itu
gimana ya, awalnya pun karena teman-teman juga ya. Zaman-zaman gue. Iya. Lingkungan lah ya. Ya, karena kan yang menjalankan musik sendiri itu aku belum ada kepikiran untuk serius, karena kan sebagai hobi juga. Nah, yang bisa membuat serius itu karena ada teman, salah satunya yang punya channel ini gitu. Oh ya. Yang mendukung ya dunia permusikan ini. Dan kakak ini kan. Minimal kakak lah. Oh iya. Jadi ya untuk sekedar hobi lah. Sejauh ini memang akhir-akhir ini memang serius karena memang sudah banyak diminati. Puji Tuhan ada banyak diminati. Jadi nggak salah juga kita serius kan. Ya. Jadi genre musik yang dari fokusnya sekarang Genre musik ya masih di pop ya. ya. Karena pop ini luas, nggak ada bisa-bisa. Ya, nggak ada batasnya. Ya nggak ada batasnya. Tapi teman-teman orang pantasannya hari ini kan apa? Dia fokusnya ke lagu rohani. Betul nggak itu? Betul nggak ya? Betul. Nah, jadi teman-teman bisa cek YouTube-nya Heri Utau. Di situ kan kelihatan yang itu lagu rohani, buku ende semua. Lagunya rohani, orangnya rohani. Itu benar dulu ya kan. Jadi apa sih ketertarikan seorang Heri nih jadi fokus ke buku ende lagu rohani? Apa yang membuat? Ya balik lagi karena minatnya orang datang ke kita kan awalnya itu ada teman kita pendeta Ya. yang dulu masih status calon pendeta yang tinggal di Bali. Awalnya iseng-iseng biasa main-main, kebetulan sama juga musik kami. Oh ya, klub lah ya. Iya, juga musik. Dan kebetulan dulu aku nggak tahu tuh produksi musik sebenarnya. Ya cuma punya apa software produksi musik tapi nggak tahu pakai. Ya. Nah, makin diterangkan nama itulah karena nama itu kebetulan juga punya kan. Nah, dan tahu cara menggunakannya. Jadi ada ikutlah inisiatif juga Ya. mendalami. Nah, Walaupun nama itu hanya sekedar rekaman aja, aku ikut mendalami. Nah, berikutnya setelah jadi pendeta, ada suatu kegiatan namanya itu di Badiki. Setelah pendeta kan jadi taruh ada Oh, iya. kegiatan namanya itu di Badiki. Diseng-iseng lagi main ke rumah, ayo rekaman gitu, nyanyi, bukan rekaman bahasa itu, nyanyi gitu. Nah dari situ mulainya. nah. Jadi pertama itu kalau di akad dulu ya full ende nomor 2 lah. Udah lupa, pokoknya pos mawar gitu Ya, ya. Ya jadi booming ya. Jadi booming lah. Setelah masuk lagi yang udah bentuk video klip yang kedua, Ya. itu ini makin booming. Nah dari situ sepertinya udah mulai jelas ini arahnya. Arahnya kemana ya? Kemana? Karena minat dasar iya kita seriuskan dan sampai sekarang ya puji Tuhan makin daya minatnya makin banyak yang mendengarkan. Tapi kalau nggak salah beberapa waktu kita zaman kuliah di Medan, nggak salah ya. Tempat itu kita nongkrong-nongkrong. Kau kan sama aku software itu Iya. di Dotbook kalau nggak salah ya. Cuma aku bingung ini barang apa gitu kan. Karena kalau kita memang nggak menjiwai, ya, kita nggak menyukai, maka nggak bisa gitu kan. Kalau nggak salah. Pernah aku coba-coba. Cuman oke lah. Dulu harinya memang hanya sekedar masih booming ya dulu itu Instagramnya. Instagram awalnya. Iya. Kalau per YouTube kan kita belum apa ya. Iya. Udah Instagram lah. Instagram itu kemarin 30 detik kalau nggak salah. Iya 30 ya. Iya. Pas itu. Jadi teman-teman warna pacar sana dulu itu kira-kira 5 tahun yang lalu Instagram ya media sosial yang paling booming itu ya Instagram gitu kan. Jadi kita ya jumpa kayak gini iseng-iseng aja bikin lagu-lagu sekuler post di Instagram. Ceritanya ini kalau nggak salah waktu aku 2007 ke 2018 kalau nggak salah ya. Balik dari Jakarta setelah kuliah. ya kan? Oh iya. Ya balik dari Jakarta. Terus aku jumpa lagi sama si Eri. Terus ya aku bilang yuk kita bikin satu lagu, kita seriusin gitu kan. Akhirnya ada cinta tuh yang lagu Porsche Bandigi tapi nggak tahu di mana lagi sekarang. Tanda bapak ini
Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu yang baik lagu itu diproduksi dinaikkan lagi ya Pak ya. Kalau nggak salah itu 2018 kita coba untuk berkarya lebih serius, jadi tidak terlalu serius juga ya. Iya, ada moodnya yang bagus. Ya, ada moodnya yang bagus. Berkira 1 bulan lah ya, mengerjakan itu. Tapi setelah ini mungkin ya komunikasinya Heri sama Amang kali udah jauh artinya karena jarak ya, bukan komunikasi. Tapi mungkin karena itulah jarak time aja yang udah menentukan ketemu lagi sama Amang. Jadi disitulah klub ya, jadi berfungsi lagu agak serius gitu. Itu proyek kita. Ya, jadi dari dulu sekuler. Jadi karena memang udah pasarannya di laporan ya dilanjutkan. Ngomong-ngomong nih, kalau masalah dunia per-YouTubean, apa sih tantangan yang paling seorang Heri yang paling nge-push bahwa aku harus lebih semangat lagi itu? Kalau di awal sih kan kita kan buat musik itu ya sesuai selera kita kan ya. Karena peminatnya udah mulai banyak ya. Dengan harapan lagu-lagu kita ya lebih banyak disukai ya. Nah itu dia tantangannya. Gimana dengan beberapa lagu yang sudah ada yang sudah bagus kita bisa pertahankan lagu-lagu Kete untuk lebih disukai banyak orang. Nah dari situ sudah mulai terasa tantangannya ya dari ide-ide membuat lagunya terus dengan video klipnya berkesinambungan atau gimana seperti itu sih. Misalkan kan ada tuh kalau ada yang komen salah satu pengikut channelnya Heri, bahkan kalau setiap upload aku juga ikut tuh membaca komentar. Ada tuh yang kayak kemarin kan ada grup itu yang dibilang berusaha pendek, yang dibilang untuk mengejar duit gitu kan. Itu gimana sih tanggapan seorang Heri itu lah? Awalnya sih kaget, tapi setelah didalami ya kita harus ya maklumi juga ya. Namanya kan orang kan punya ya selera masing-masing. Namanya orang nonton video kita ya, kita harus siap. Ya mengkomen memberikan, kita harus anggap itu positif. Kita pas ya. Ya, karena supaya dari situ kalau pujian kan oke lah, puji Tuhan kan kalau pujian kan pasti ada. Yang jarang-jarang ini perlu kita pertimbangkan. Nah itu yang membuat dia tiba-tiba. Iya gitu ya. Gitu. Jadi kalau aku rasa untuk komen-komen gitu masih bisa di atas, masih bisa diterima. Ada nggak di luar dari batas yang membuat gerak gitu? Kalau geram sih sejauh ini nggak ada. Cuma yang lucu-lucu aja lah. Lucu-lucu aja. Nanti tanggapin aja dengan apa ya? Jadi gimana? Baca lucu dah. Di share ke grup. Ada yang komen yang lucu. Jadi kan itulah sebagian dari tantangan di dunia YouTube. Jadi mungkin ada nih hari ini kan baru pulang dari liburan nih dari Bali. Gimana sih liburannya? Lumayan seru. Tambah dulu aku kaki deh nanti nggak habis ini dia marah. Ya aku yang suara kan tamu banget kan tamu. Oh ada tamu juga ya, hebat dia. Makan ya kan sebut merek. Ya. Oke sih. Tujuanku pertama ke Bali itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, karena ada juga proyek lagu kan. Iya. Jadi aku udah kasih tahu sama vokalis sama pendeta, ya aku sekarang ngerjain dulu proyek lagu di sini. Kalau cuma jalan-jalan ya. kurang. Jadi ya Amang itu pun memang setelah aku di Bali karena udah langsung sibuk ngerjain Amang itu kayak mikir, anak ini nggak jalan-jalan dan jual gitu. Tunggu lama dulu selesaikan dulu gitu, kalau enggak nanti jalan-jalan sama Amang aja gitu kalau gitu. Jadi perjalanan di Bali selama 2 minggu itu kalau bisa dibilang ya nggak semua masih dijalani, masih di beberapa tempat aja. Itu pun karena fokusnya kalau ke setiap tempat ya kalau ke setiap tempat mikirnya inilah begitu. Jadi sambil melihat pemandangan atau gimana, apa itu yang lagu yang bisa dibuat di YouTube. Termasuklah alat musik gamelan dari Bali. Nah dari situ terbersihnya. Ada gagasan baru.
itu tujuan sebenarnya ke Bali, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Tapi kau ke Bali, apa itu tahu nggak kalau kau ke Bali? Artinya apa? Sudah Sudah saja. sudah direncanakan 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelumnya. Aku cari waktu juga, aku juga cari waktu. Oh gitu ya. Jadi Eri selama 2 minggu di sana teman-teman, dia fokusnya untuk cari ide, suasana baru untuk menggarap apalah lagu-lagu bukannya ke depannya. Dan semoga kita semakin diberkati ya membuat lagu-lagu yang akan digarap oleh teman kita sama Amang Firdaus. Jadi gini ya, kau tuh udah oke lah kalau di YouTube udah ya oke lah, orang udah tahu bahwa Eri itu entertain atau YouTuber atau lebih suka dipanggil YouTuber atau musisi. Lebih suka dipanggil nama sih. Lebih dipanggil nama ya. Belum cocok. Iya. Jadi teman-teman kan kalau di akhir nanti di kami jadi YouTuber juga bilang ya panggil nama aja ya. Kalau lain aja gitu. Panggilan sehari-hari gitu kan. Jadi itu di apa lah di stagnan sekarang, di posisi sekarang, bagaimana respon keluarga untuk dari ke depannya, apakah sangat mendukung atau bagaimana? Kalau di keluarga sih kalau responnya Mendukung. ya sejauh ini memang karena kegiatan utamanya nggak ada, Ya. kegiatan samping nggak ada, Iya. jadi yang dikerjakan kegiatan samping. Awalnya sih ya pastinya orang tua kan Ya. bertanya-tanya gimana sih pekerjaan progresnya, apalagi aku ketika itu sudah keluar dari pekerjaan Ya. utama waktu itu, Ya. jadi melanjutkan dunia YouTube yang sebenarnya Jadi yang sama sekarang. ya. Sebenarnya sebelum setahun setelah aku keluar dari pekerjaan belum menghasilkan apa-apa. Oh iya. Jadi ya jalannya sekedar hobi gitu. Nah ternyata puji Tuhan ya sudah bisa menghasilkan, dan sekarang udah bisa deh setiap bulannya. Baik teman-teman, yang saya suka dari Reni ya bagaimana dia sangat rendah hati, kita berdoa dengan puji Tuhan gitu kan. Oke. Sebelum ke situ gini ya, ada nggak dari sekeliling atau dari pengalaman hidupmu yang setelah kau menggarap lagu ini bahwa memang menyentuhkan lagu ini, menyentuh lagu ini. Nah, Maksudnya gimana ya menyentuh lagu? artinya gini, kan aku tahu kau itu orangnya bukannya penikmat lirik. Iya. Betul. Jadi kau semuanya mengeksekusi musik, Iya. gitu kan? Tapi akhir-akhir ini nggak tahu, mungkin ya, gitu kan? Ada nggak satu lagu yang benar-benar bikin kena tuh di hatimu, yang mengingatkan ya kebaikan Tuhan itu di masa-masa lalu? Oke lah dulu. Kita punya latar belakang yang sama, orang tua kita yang cewek nggak ada. Ada nggak yang membuat kau, wih ini luar biasa ini dan ini, ada nggak sampai sesedih itulah dia? Gimana ya kalau dari segi di sini aku masih nangkapnya masih segi musik, tapi kalau untuk saya ini kan mungkin akan dia minggu ini untuk dari segi lagu ini yang paling gagal. Judulnya apa? Usuruho, putus kau Ya. Iya, bukan di nomor 78. Ntar lagi rilis, kayaknya ini juga rilis. Jadi berasa nggak diutus belajar musik ini? Ya itu tadi ya. Setelah didalami Ya. lagu ini, ya kan gimana kan kita kan mengedit suara gitu. Ya. Kebetulan kan sejauh ini aku kalau mengedit suara vokal nggak pernah sama liriknya. Oh iya. Kata-katanya nggak tahu, tapi lebih ke nadanya. Biasanya. Sekarang mungkin tak kenapa tiba-tiba perkataan itu dari lirik itu tiba-tiba kena. Oh iya. Wah, memang sangat dalam. Kalau dari segi musik sih ini kita bilang bukan cara sombong, ini masih gampang ya. Ya. Cuma mungkin karena sesuai musik dengan isi lagunya, Nah, jadi lebih kena dia. Putus kau. iya. Ini untuk menjelaskannya masih agak sulit karena memang lagu romantis ya. Sangat dalam isi lagunya, tapi itulah putus kau intinya. Oke teman-teman, walaupun perbincangan ini di channel YouTube Tuan Panca, tapi ini luar biasa ya. Aku tidak mau ya kalau kita datang sama seri masalah musik itu udah biasa lah. Aku
aku pengen channel ini berbeda daripada yang lain. Artinya gini, oke lah, dari segi musik Heri kita gak khawatir lah, dia paling jago. Aku pengen nanya nih, ini pertanyaan serius. Nah, apakah setelah Heri menggeluti memfokusin lagu orang ini, bahwasanya kan ada tuh yang lagu yang hidup ini adalah kesempatan, hidup ini gitu kan? Apakah memang di luar dari segi musik ya? Apakah memang Heri udah merasakan bahwa hidup itu adalah kesempatan? Ya pasti. Itu secara religi lah dulu kita omongin kan? Kita omongin bahwasanya kita harus berhubungan, musik pun berhubungan sama yang di atas gitu kan? Apakah itu sudah merasakan itu panggilan? Ya bagi aku itu pasti kesempatan. Karena kita udah dikasih hidup. Iya. Kalau dan kalian tadi dia. Karena kita sebagai manusia, sekarang ya pikirkan ya sebagai manusia ya. Iya. Kita banyak masalah, nggak tahu kita gimana masalahnya. Sekarang kita berpikirnya pendek. Iya. Dari mana sih hidup ini? Iya. Kalau kan kita karena itu belajar kita bersyukur. Iya. Kesempatan itu sudah dikasih Tuhan, kita dikasih satu kali. Nah itulah yang nggak boleh jarang, ya jarang lah orang sampai totalitas memang termasuk lah aku sendiri kan. Totalitas untuk ya bersyukur bahwa ini hidup ini memang dikasih kesempatan. Gitu. Jadi udah merasa bahwa ini adalah kesempatan. Iya, udah panggilan. Iya, udah. Aku sih itu yang intinya dari perbincangan itu teman-teman. Jadi ya masalah soal musik, banyak tuh orang-orang yang di luar sudah ya kita udah tahu udah main lah ya kan. Tapi apakah ya hobi itu membuat kita jangan dulu religius, artinya terpanggil lah dulu, artinya dia siara gitu ya kan. Luar biasa. Jadi setelah Heri merasakan itu panggilan, apakah ini akan berlanjut lagi lagu-lagu Bu Pendi? Pastinya berlanjut karena Bu Pendi ini banyak sekali lagunya. 600 di HKBP ya, 600 ya nggak menutup kemungkinan pun bisanya nanti kita mencoba di jemaat, di KB ya, segala macam karena memang menarik lagu. Menarik ya. Walaupun mereka bisa pun juga dari kasih balik ya. Tapi nggak apa-apa, artinya kan ya supaya memperluas dunia musik kita juga, artinya bagaimanapun genre musik kita, apapun referensi kita, artinya memperkaya lah, tidak membuat lagu itu menjadi tertinggal ya, apalagi zaman modern gitu. Untuk saat ini memang gitu, di AKBP sekarang ya kita lihat lagi secara kita sebagai jemaah AKBP, bagi yang siapa yang nonton jemaah AKBP pastinya nyanyikan Bu Pendi di gereja AKBP, wah pasti ya. Gimana pun ceritanya ya kita lihat aja langsung secara terbuka, ada yang nggak semangat ini kan. Jadi salah satunya ya itu sih mengemas Bu Pendi, mengaransemennya dengan lebih modern, lebih menarik, itu termasuk juga tujuan kita. Biasa banyak kayak Peggy Sanipar ya. Ya, dulu Peggy Sanipar juga ya, Batak ya, nggak ketinggalan ya. Iya, ketinggalan. Itu tujuan kita. Itu sih tujuan yang sampai ya, apalagi di masa-masa sekarang ya, di masa-masa usia sekarang, supaya kita tidak lupa sama Bu Pendi. Back to Bu Pendi. Ya nanti ada tuh baju yang diproduksi kalau sendiri. Kalau mau kita jual. Iya, kalau mau nanti biar diproduksi banyak gitu ya kan. Jadi ada lagi nih ya. Nah, Heri ini kan sebagai di belakang layar sebagai produser musik, banyak nih job-job yang ya 2 tahun lagi ini ya udah merasakan berkatnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kan ada yang menawari lagu sekuler gitu kan. Nah, gimana sih perasaan apa sih yang bisa membedakan feelingless atau feelingmu yang bikin kalau lagu ini harus bikin rumah, kalau di lagu sekuler itu kan oke lah sih, hanya sekedar didengar aja gitu kan. Gimana pendapat Heri? Kalau aku nggak menutup kemungkinan harus menggarap semua, kita harus meluas kan, bukan karena kita harus buku lagu rohani, bukan karena bentuk
menambah ilmu aja, Iya. menambah pengalaman gimana sih lagu belajar dari lagu sebuah. Karena kan genre lagu ini banyak. Ya. Kebetulan memang di yang Aku Jiwa ini memang Aku Jiwa ini di pop. Jadi di permintaan orang kan ada berbeda-beda selalu pop. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kita terima semampu kita dan kita tunjukkan ke orang itu ya inilah yang kita bisa lakukan musiknya untuk ya konsumen gitu loh. Ada nggak orang-orang di luar dari dari Bali lah atau dari Bali sendiri ya, bang, produksi dulu lagu ada nggak selama ini yang udah Heri produksi lagu-lagu sekuler itu? Yang terakhir di ya ini yang baru-baru ini di Sebolga. Kebetulan memang untuk lomba mereka. Jadi aku buat musik nuansa Batak Jawa gitu. Dan salah satu teman-teman, jadi kalau teman-teman pernah dengar lagu ya bapak ini lah yang produksi. Jadi ya artinya ada nggak ngerasa gini, aku sih banyak pertanyaan yang bilang kok udah klop sama Heri gitu kan, karena nggak tahu ya semenjak ketemu sama Heri dia yang tahu apa aliran musikku, selera aku gitu. Jadi ya balance lah selera kami, walaupun misalkan dalam 1 tahun memproduksi lagu sekuler ya Sekali setahun ya. tapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman yang di luar sana ya kalau pengen diproduksi lagunya bisa sama Heri, karena ya aku bilang nggak terjamin kayak mana ya, artinya musik ini nggak ada yang terjamin masalah-masalah selera gitu kan, yang artinya sesuaikan aja sama dia gitu. Jadi kedepannya apa nih kegiatan yang pengen dia Ya, satu tahun ini memang targetnya kita mau bener-bener kayaknya harus sekali yang apa ini yang alkohol ini juga dari lain ya. Bukan menyebut merek ini karena kami kehausan. ya gitulah, 1 tahun ini ditargetkan lah. Karena memang kan udah kita bilang ini kan YouTube udah kayak mana lah, udah bisa berjalan seperti perusahaan gitu. Ya. Jadi kita pun udah bisa lakukan target kan. Kemungkinan 1 tahun ini kita dalami lah di dunia YouTube ini progresnya gimana ya. Semoga lah, mungkin udah rilis memang apa aja yang perlu ditampilkan di situ ya 1 tahun ini. Nanti bisa digambarkan dari 1 tahun ini gimana hasilnya untuk tahun depan. Jadi bisa diputuskan gitu. Begitu ya. Apa yang dikerjakan gimana. Jadi kan ini kita kan posisinya di Bali ini. Kita sebagai putra daerah Toba, putra Bali ini, banyak tuh teman-teman kita yang sudah yang sudah mulai timbul lah ke permukaan gitu kan. Ya kita kalau dibilang ya kan, bukannya merendahkan diri, artinya masih banyak orang hebat di luar sana. Tapi kami aspirasi ya, kita sangat mendukung teman-teman di luar sana. Cuma kenapa sih Heri artinya nggak kemungkinan besar juga ya memproduksi orang-orang yang bertalenta di Toba ini? Ada nggak kepikiran artinya wah ini Toba ini semakin ke depan semakin luar biasa nih? Ada nggak kira-kira untuk menggarap orang-orang yang bertalenta di Toba ini? Kalau dari aku sebenarnya ada, pasti ada. Cuma ya untuk saat ini kan kita juga lihat antusiasnya di Toba ini juga. Karena si produser musik nggak melulu mencari artis itu bukan karena, ini target pasarnya besar ya. Tapi tetap juga harus dijiwai. Nah, menjiwai seorang penyanyi atau siapapun itu, pemusik siapapun itu kepada produser itu nggak sembarangan. Susah ya, Iya, susah. Sulit chemistry itu ya, sulit dapat. Ya, contohnya lah kayak bapak ini kan. Jadi beberapa kawan-kawan yang dekat sama aku ya nggak harus aku mencari kayak yang luar biasa, kan? Karena memang pertama itu gimana aku dengan si konsumen itu pertama. Kalau dari klub, musik itu pertama dijiwai. Ya, gimana sih membuat musik itu? Apakah memang bisa menyatu dari cara komunikasi kita, bisa menimbulkan musik itu dari situ. Cara komunikasi kita, ide musik itu ada dari situ. Karena kalau kita berpikiran langsung ke hasil,
apalagi dari segi materi sekarang kan karena sudah punya materi, jadi hasilnya pun nggak puas jadi. Jadi teman-teman, aku nih dapat poin dari Omoneri bahwa ya kita kalau pengen terjun ke dunia musik, yang pertama ya kita harus benar-benar terjun dan kita harus benar. Situ juga kenapa tuh kalau memang kalau bermusik itu harus jujur. Iya. Nah, jujur. Iya. Nggak bisa ditutupi. Iya. Jadi kita harus jujur dari hati kita untuk berkarya. Ada sih orang kan karena untuk melihat untungnya aja jadi buntung, artinya ini harus dapat nih, apalagi di dunia perhidupan ini kayak gini gitu kan. Jadi untuk mencapai itu jadi menghalalkan, jadi tidak menghargai orang gitu kan. Jadi pernah nggak berasa kayak gitu? Ya sejauh ini nggak terlalu, ada sih tapi nggak menonjol kali. Ya malu kan kita pun produser musik masih tingkat bisa. Enggak juga awal ya. Kita buat tingkat bisa. Yang kenal belum tentu saya. Jadi itulah. Kalau itu ya jadikan pengalaman. Karena ya namanya membuat produser musik ini kan yang kita hadapi kan banyak. Sama seperti dokter yang banyak jenis orang ya. Termasuk musik ini juga. Jadi teman-teman warga sana kita sebagai bisa juga mendapatkan ilmu dari Gary untuk mengenai perhitungan mengenai musik, melihat dari perkembangan home recording artinya musik dari rumah ya, musik yang berkembang di sekitar kita lah. Bagaimana sih pendapat khususnya di wilayah Toba gitu. Ini kalau aku lihat dari masa pandemi ini lah ya, atau yang orang-orang di Toba ini memang sudah mulai ada beberapa sendiri karena memang Toba dulu masalah ya, tapi masih sejauh ini yang kulihat agak susah ya, agak masih minim lah. Kalau aku lihat di kabupaten ini sendiri untuk anak-anak muda sekarang, apalagi kan lebih banyak orang tahu daripada yang di sini. Ya itulah yang aku lihat di sekitar musik itu ya masih bermain-main ya seperti biasa. Kalau untuk sekitar kalau hanya hobinya aja masih belum ada yang bisa, pokoknya ya minimal ke jalan kita langsung punya gitu. Itulah yang terjadi. Jadi untuk teman-teman yang pengen berpikir di suatu ini, apa sih saran dari untuk teman-teman yang pengen? Artinya kan banyak orang di luar sana yang udah tanya tapi nggak berani tuh. Kayak kita dulu kan malu-malu gitu. Ya udah dulu kita aja nggak ada yang beda gitu. Apa sih tips yang masuk yang perlu disampaikan? Pertama percaya diri aja. Percaya diri. Jangan dulu kita langsung mindsetnya orang-orang itu kita itu langsung dikritik sama orang kita ya apa ya hobi yang memang kita sudah tekuni dari itu, hobi yang memang kita paling suka, itu yang kita tentukan. Di luar dari komen-komen orang atau segala macam, kita berkarya dulu. Jangan langsung putus harapan atau gimana, putus asa atau gitu. Sama kayak saya ini. Kalau nggak salah aku yang juga dari dia. Dulu masih ya kan dari gitu. Ya itulah artinya kan betul yang gitu. Akhirnya kepercayaan diri terus. Ya kita mengalir aja. Artinya jangan sampai pengen sampai sesuatu itu kita mengalahkan berbagai cara ya. Jadi teman-teman ya itulah perbincangan kami bersama Heri juga. Ya terima kasih Heri sudah terima kasih mungkin salingnya Pak Fajar. Ya kalau ada sisi duanya terima kasih Pak Heri. Ya oke teman-teman Pak Fajar saja. Semoga saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa bisa membantu orang sekitar melalui dari pembantu kita. Tembus 10.000 subscriber. Kalau tembus ini 10.000 subscriber, kita pergi ke Lombok lagi, kembali lagi gitu ya. Amin mudah-mudahan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.
Nah,